Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan inti sabda mingguan yang terkasih. Selamat Paskah. Salam jumpa lagi bersama saya Pater Valens Agino CMF. Hari ini di Minggu Paskah yang ketiga, kita akan merenungkan penampakan Yesus yang bangkit kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan bacaan Injil yang kita ambil adalah dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Tapi secara khusus kita lihat bagian pertama bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Di dalam kisah penampakan ini kita bisa baca beberapa murid, ya minimal 5 murid yang disebutkan di dalam kisah penampakan Yesus yang bangkit yang ada di pantai Danau Tiberias. Kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang kembali ke pekerjaan mereka, menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Inisiatif ini pertama-tama mulai diundang oleh Simon Petrus. Simon Petrus dia mengatakan dalam ayat 3, "Aku mau pergi menangkap ikan." Dan itu disampaikan di depan murid-murid yang lain. Karena itu murid-murid yang lain juga mengatakan, "Kami mau pergi juga bersamamu." Dan akhirnya mereka pergi menangkap ikan di malam hari. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih? Mereka tidak menangkap apa-apa. Karena itu ketika pada siang hari, agak siang, ya diceritakan dalam kisah ini, ketika Yesus lewat, berada di pantai, dan dia menanyakan kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai ikan?" Lalu mereka menjawab, "Tidak." Lalu Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi ketika mereka menebarkan jala? Mereka menangkap begitu banyak ikan-ikan besar. Pada saat itu, murid yang dikasih Yesus sadar bahwa itu adalah Tuhan. Dan ketika dia mengungkapkan itu, Petrus langsung terjun ke dalam air, berenang. Tapi sebelum dia terjun, dia mengikatkan jubahnya kembali, walaupun basah, tetapi demi sang guru yang ada di pantai, dia terjun untuk mendapatkan sang guru. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, menarik kisah penampakan ini, ya, di mana Tuhan hadir dikala para muridnya kembali ke pekerjaan mereka. Ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan, di mana Simon Petrus bersama murid-murid yang lain itu adalah nelayan, dan mereka harus menangkap ikan pada malam hari. Tetapi mereka tidak tangkap apa-apa. Sementara Yesus yang adalah tukang kayu, orang dari Nazaret, menyuruh mereka untuk menangkap ikan di siang hari. Dan mereka menangkap begitu banyak ikan besar. Kita bayangkan bagaimana nelayan mempunyai profesi yang sangat istimewa dan harus tangkap ikan di malam hari tapi sia-sia. Sementara seorang tukang kayu menyuruh mereka menangkap ikan di siang hari dan mereka menangkap banyak ikan. Apa kunci dari dua perbandingan ini? Kuncinya adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran sang terang, cahaya yang bangkit. Ya, cahaya Paskah. Nah, ketika Simon Petrus bersama murid-murid menangkap ikan pada malam hari, terang tidak ada, gelap. Mereka menangkap tanpa terang, tanpa dikehendaki oleh terang. Maka mereka tidak menangkap apa-apa, kosong. Tetapi ketika dia yang bangkit, sang terang hadir. Dan atas perintah dia mereka menangkap ikan, walaupun di luar yang mereka pikirkan, di luar pertimbangan mereka, justru mereka menangkap banyak ikan. Nah, terang harus ada. Yesus yang bangkit harus hadir dalam seluruh pekerjaan kita. Dalam tugas perutusan kita sebagai para pengikut Kristus, jika kita pergi
atas inisiatif sendiri atau atas pertimbangan manusiawi, duniawi, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi jika kita diutus oleh Tuhan sendiri dan Dia hadir dalam tugas perutusan itu, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kenapa? Karena bukan profesi kita yang diutamakan, tetapi kehendak Tuhan, bimbingan Tuhan, petunjuk Tuhan yang diutamakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih. Dari hal pertama ini yang kita bisa tangkap bahwa apapun yang kita lakukan, kalau tanpa Tuhan mungkin sia-sia. Tetapi jika bersama Tuhan, dan apalagi kalau atas kehendaknya, yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Tuhan itu sendiri. Bagian kedua teks yang kita lihat ketika mereka sudah sarapan, ya, ada api arang, mereka di atas api arang itu ada ikan dan roti. Lalu Yesus membagikannya kepada mereka. Itu adalah salah satu kekhasan komunitas pengikut Yesus, makan roti dan ikan secara bersama. Dan setelah sarapan itu, Yesus memberikan tugas kembali kepada Simon Petrus. Ya, Yesus menanyakannya apakah dia mengasihi Yesus setulus-tulusnya dengan sepenuh hati. Dan ternyata Simon Petrus mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan. Karena itu dia dipercayakan untuk memelihara dan menggembalakan domba-domba Tuhan sendiri. Dan Petrus siap untuk itu. Perutusan baru kepada Simon Petrus terjadi saat kebangkitan Yesus. Dia diutus bukan untuk menjadi nelayan, untuk menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia, terlebih lagi dengan tugas khusus menjadi pemelihara dan gembala anak-anak domba Tuhan. Dan penggembalaan itu dia lakukan atas dasar kasih. Pengalaman iman dan pengalaman kasih yang dialami oleh para murid Yesus, khususnya Simon Petrus, menjadi kekuatan bagi dia untuk mulai bermisi, diutus. Sehingga ya dia akan mengalami seperti yang sang guru alami, bahkan melebihi, karena dia disalibkan secara terbalik, sebaliknya dari salib Tuhan Yesus, ya, dengan kepala ke bawah. Tapi itu adalah resiko panggilannya untuk menjadi murid Tuhan. Dan dari sana dia bisa menjadi guru gembala bagi murid-murid Tuhan, bagi anak-anak domba Tuhan, dengan menyerahkan darahnya untuk menjadi makanan domba-dombanya. Saudara-saudara yang terkasih, dua intisari ini yang saya tawarkan kepada kita semua pada saat ini. Pertama, hadirkan Tuhan dalam tugas perutusan. Dan kalau boleh, biarkan kita diutus oleh karena perintah Tuhan sendiri. Bukan karena kemauan kita sendiri. Bukan karena profesi kita sendiri. Bukan karena kita merasa hebat. Yang kedua, kita perlu memiliki rasa cinta, motivasi kasih untuk bisa diutus untuk apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semoga kita selalu menghadirkan Tuhan dalam tugas perutusan kita, dan semoga kita bisa melayani sesama dalam tugas perutusan dengan motivasi kasih yang paling dalam. Semoga dan Tuhan memberkati.